Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Rimalidia dengan NIM 230, 340, 340, 31, 018. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak Dr. Muhammad Hairun Nail SHMH dari mata kuliah Perancangan Perundang-undangan. Di sini saya akan menjelaskan tentang RUU KUHP dan saya akan mengkritisi tentang pengesahan RUU KUHP. RUU KUHP ialah dasar hukum bagi aparat penegak hukum dalam penanganan kasus pidana. RUU KUHP telah disahkan oleh DPR RI pada tanggal 18 November tahun 2025, lalu akan diberlakukan mulai dari tanggal 2 Januari tahun 2026. Sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, saya mempelajari mendalam, saya melihat undang-undang ini bukan sebagai langkah reformasi, melainkan kemunduran signifikan yang mengancam prinsip keadilan dan hak asasi manusia di Indonesia. Dimulai dari proses legislasi yang tidak transparan. Proses pengesahan RUU KUHP dilakukan secara tergesa-gesa dan tertutup, di mana draft final baru diunggah ke situs resmi kurang dari 24 jam sebelum sidang paripurna. Ribuan masukan dari masyarakat sipil, organisasi dan pemerintah seperti Amnesty International dan Kontras, serta Forum Dosen Hukum Pidana diabaikan sepenuhnya. Hal ini melanggar prinsip demokrasi partisipatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, karena tidak ada audiensi publik yang substansial dan terdapat indikasi manipulasi daftar peserta masukan. Akibatnya, undang-undang ini akan berlaku efektif pada 2 Januari tahun 2026 tanpa masa transisi yang memadai, berpotensi menimbulkan kekacauan di lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan pengadilan. Lalu, adanya penguatan kekuasaan penyidik yang berlebihan. RUU KUHP memberikan kewenangan kuasi yudisial yang terlalu luas kepada penyidik polisi melalui pasal 7, termasuk penetapan tersangka, keputusan keberatan penahanan, dan kelanjutan perkara tanpa persetujuan hakim terlebih dahulu. Di sini, KUHP baru memberikan Polri posisi yang lebih superpower, yaitu bisa menempatkan semua penyidik atau penyidik PPNS dan penyidik khusus di bawah koordinasi dari Polri. Lalu kondisi ini membuka peluang oknum aparat melakukan penggeledahan, penyitaan, bahkan penyadapan tanpa izin hakim atau kejaksaan karena UU tentang penyadapan yang seharusnya menjadi dasar hukum belum terbentuk, akibatnya potensi penyalahgunaan semakin besar. Tidak adanya pengawasan yudisial yang ketat untuk upaya paksa seperti penangkapan atau pemeriksaan surat menyiksakan standar pembuktian yang ambigu, tanpa penekanan pada relevansi bukti. Menurut Institut untuk Criminal Justice Reform (ICJR), hal ini melemahkan peran jaksa. Hanya satu kali komunikasi per kasus pada pasal 24 hingga 26 dan advokat, serta bertentangan dengan International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi Indonesia. Dengan latar belakang reformasi kepolisian yang belum tuntas, ketentuan ini berisiko tinggi menimbulkan penyalahgunaan wewenang. Lalu adanya pelemahan hak-hak tersangka, korban, dan saksi. Undang-undang ini menghapus kewenangan hakim pemeriksa pendahuluan, membatasi ruang lingkup pra-peradilan secara sempit, dan membatasi peran advokat berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang kontroversial. Korban tindak pidana tidak memiliki mekanisme keberatan yang jelas terhadap penundaan penyidikan, hak restitusi yang kuat, atau akses informasi yang memadai. Forum Dosen Hukum Pidana menolaknya dengan 8 alasan utama, antara lain ketidakresponsifan terhadap jenis pidana baru dalam KUHP 2023 seperti pengawasan atau kerja sosial, serta kurangnya perlindungan bagi pihak rentan. Ketentuan ini jelas merugikan kelompok lemah dan memperkuat pendekatan koersif aparat negara. Kelemahan dalam pembuktian dan teknik penyidikan. Pemisahan barang bukti dan alat bukti secara kaku pada tanggal
pada pasal 222 tidak diimbangi dengan pengaturan pengelolaan bukti digital modern. Undang-undang ini juga mengizinkan teknik penyidikan seperti pembelian terselubung atau penyerahan pengawasan tanpa batasan jenis tindak pidana atau persetujuan hakim, yang dapat membuka celah transaksi ilegal dan merusak integritas peradilan. Kritik dari Perhimpunan Advokat atau PRADI menekankan bahwa hal ini mengancam due process of law, sebagaimana diungkapkan Dr. Feby Mutiara Nelson dari Universitas Indonesia. Aturan tentang restoratif justice juga bermasalah karena restoratif justice yang seharusnya menjadi wadah penyelesaian damai antara pelaku dan korban dengan pengawasan ketat, namun di pasal 78 hingga 83 KUH baru, hakim tidak diberi kewenangan untuk menilai apakah sebuah kasus pantas tidaknya dapat diselesaikan melalui restoratif justice. Setelah saya mengkritisi tentang pengesahan RUU KUHP, saya akan juga menjelaskan tujuan utama dari RUU KUHP itu sendiri. Tujuan utamanya ialah mereformasi hukum acara pidana agar lebih adil, manusiawi, efisien, dan responsif terhadap perkembangan zaman dan teknologi. Lalu, mengubah paradigma hukum acara pidana yang sebelumnya cenderung represif menjadi lebih humanis. Latar belakangnya RUU KUHP disahkan ialah KUHP 1981 dianggap sudah usang dan tidak memadai untuk menjawab tantangan kejahatan modern serta tuntutan HAM. Adapun kontroversi yang selama ini kita dengar ialah meski bertujuan baik, RUU ini mendapat kritik dari masyarakat sipil terkait transparansi, partisipasi publik, dan substansi yang dianggap masih berpotensi mengancam HAM dan pemberantasan korupsi. Pendapat saya sebagai mahasiswa hukum adalah Presiden perlu menunda implementasi melalui peraturan pemerintah pengganti undang-undang Perpu per PPU minimal 1 tahun dengan prioritas reformasi kepolisian, penambahan hakim komisaris, perluasan pra-peradilan, dan penguatan hak korban. Tanpa koreksi ini, Indonesia beresiko jatuh ke dalam krisis hukum pidana yang berkepanjangan.